Shalom, saya Lucian Haris. Saya Desi Asihombi. Saya Gabriel Lumbanterua. Saya Kristori Balusalagi. Saya Nica Safira. Saya Selvi Sofia Priscila Titus. Kami mahasiswa Tujuan dari pembuatan video proyek transformasi sekolah yang pertama untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah FCI. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai tempat penatalayangan Allah untuk mendidik murid dan mengubahkan murid semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, untuk menjadikan sekolah semakin menuju ke pendidikan Kristen yang holistis dan transformatif. Prinsip pendidikan Kristen yang holistis dan transformatif artinya pendidikan Kristen itu berpusat kepada Allah, berlandaskan kepada Alkitab, dan diarahkan oleh guru Kristen serta dimampukan oleh Roh Kudus. Transformatif artinya mengubah, yaitu membentuk kembali rupa Allah dalam siswa sehingga semakin serupa dengan Kristus. Pendidikan Kristen mendidik siswa dengan melihat siswa sebagai image of God atau gambar dan rupa Allah yang memiliki keunikan. Dengan demikian, pendidikan Kristen tidak berfokus pada ranah akademik atau kognitif saja, tetapi dari respon hati siswa yang mau belajar dan berproses dalam pembelajarannya. Prinsip pendidikan Kristen memiliki worldview, di mana Alkitab adalah firman Allah yang bersifat kekal serta tidak berubah, sehingga tetap relevan sepanjang waktu. Worldview inilah yang digunakan untuk melengkapi siswa mengetahui pengetahuan yang benar tentang Allah. Melalui prinsip pendidikan Kristen, siswa akan dibentuk dengan filsafat hidup, yaitu metafisika atau tentang keberadaan atau realitas, kemudian epistemologi atau pengetahuan, dan aksiologi atau nilai. Nah, dalam rencana proyek kami ini, kami akan mengambil objek peran guru di sekolah, di mana kami melihat peran guru di sekolah hanya sebagai pengajar atau pendidik mata pelajaran dan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, dalam pembentukan sekolah sebagai tempat penata layanan Allah untuk membentuk murid semakin serupa dengan Kristus, seharusnya ada beberapa peran guru yang ada di sekolah SMA X tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, guru sebagai seniman dan teknisi. Guru sebagai seniman artinya memunculkan pentingnya strategi mengajar kreatif dan respon murid. Nah, di mana sebuah fokus penting dalam mengajar adalah penahanan, wawasan, dan hikmat yang akan didapat oleh murid. Nah, yang kedua itu adalah guru sebagai teknisi, di mana guru harus menekankan efisiensi dan presisi yang menggunakan pendekatan yang terus terstruktur, di mana ini untuk mengajarkan konsep dan kemampuan dengan tepat. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Peran utama guru dalam hal ini adalah memfasilitasi pembelajaran. Guru menyediakan lingkungan dan motivasi yang tepat untuk belajar. Fokus utama guru adalah memampukan murid menghasilkan dan mengeksplorasi konsep, teori, dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Selanjutnya, sebagai pencerita. Cerita yang diangkat seorang guru Kristen harus mempertimbangkan pertanyaan worldview yang mendasar. Ketika unit-unit pembelajaran dikembangkan dalam bentuk narasi, murid-murid juga ikut memeriksa dan belajar tentang nilai-nilai kekal. Peran guru yang keempat dalam transformasi sekolah yaitu guru sebagai pemahat. Guru sebagai pemahat menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat reflektif, rajin, dan terampil. Guru sebagai pemahat adalah orang yang terus berusaha dengan rajin, penuh pemikiran dan kesadaran. Guru Kristen mempertajam pengajaran mereka seperti membentuk karya pahat. Guru Kristen harus menolong membentuk kepribadian siswa, mendirikan panggung interaksi dan relasi dalam kelas, serta membangun aspek moral dan religius di dalam kelas. Peran guru yang kelima dalam transformasi sekolah yaitu guru sebagai penata layan. Metafora ini merujuk pada perintah Alkitabiah pada orang Kristen secara umum. Guru Kristen adalah penata layan pengetahuan, penata layan karakter siswa, penata layan lingkungan sekolah,
dan penatalayan pengajaran. Perumpamaan Yesus memperjelas bahwa guru-guru memiliki talenta yang dipercayakan untuk digunakan dalam melayani siswa-siswanya. Ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Yang keenam yaitu sebagai imam. Ketika seorang guru menyadari bahwa mengajar adalah sebuah panggilan dan pelayanan seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 12, maka di dalam mengajar akan memiliki dasar dan fokus religius yang jelas. 1 Petrus 2 ayat 9 juga memperjelas bahwa Allah memanggil guru sama seperti umat yang telah dipilihnya untuk menjadi imam. Sehingga di dalam pembelajaran, guru perlu menumbuhkan komunitas yang penuh kasih dan kepedulian, menerima murid apa adanya, serta merencanakan kurikulum yang menyatakan kemuliaan Allah dan kebenarannya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sebagai gembala atau pembimbing. Guru Kristen adalah seorang imam yang mampu memberikan dorongan dan kasih sayang di dalam kelas mereka. Tentunya hal tersebut membutuhkan beragam kompetensi yang memiliki arah dan tujuan yang berlandaskan firman Tuhan, sehingga memampukan mereka untuk menjadi seorang gembala dan pembimbing bagi siswanya. Allah telah memanggil guru-guru Kristen untuk membimbing anak-anak muda kepada pengetahuan dan penilaian yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun mereka untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil yaitu peran guru di SMA X harus sesuai dengan metafora guru Kristen. Artinya, ketika guru di SMA X telah berperan sesuai dengan metafora guru Kristen, maka siswa akan menerima pengetahuan yang benar, pengetahuan yang holistis untuk menumbuhkan wawasan Kristennya. Dengan demikian, siswa akan dapat mengubahkan hidupnya dan mentransformasikan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu adalah tujuan Allah dan kehendak Allah atas sekolah sebagai tempat penata layangan Allah.